Apa kabar adik-adikku semuanya? Semoga kalian tetap sehat selalu ya, dan tetap semangat menjalankan aktivitas belajar di rumah. Adik-adik, perkenalkan nama Ibu Renita Sulfi, Ibu mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Agama Islam Bani Saleh. Ibu sedang melaksanakan program pengalaman lapangan keguruan di SDIT Baitur Rahman. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan belajar Bahasa Indonesia kelas 4, tema 4, subtema 1, yaitu tentang penokohan dan perwatakan. Yang pertama ada penokohan. Apa itu penokohan? Penokohan adalah cara pengarang menggambarkan tokoh-tokoh dalam cerita. Sedangkan apa itu tokoh? Tokoh adalah pelaku yang mengalami peristiwa dalam cerita. Selanjutnya ada perwatakan. Di dalam cerita, tokoh selalu mempunyai sifat, sikap, tingkah laku, atau watak tertentu. Sedangkan perwatakan adalah cara pengarang dalam menggambarkan sifat atau watak tokoh. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis tokoh. Yang pertama yaitu tokoh protagonis. Adik-adik sudah ada yang tahu belum apa itu protagonis? Tokoh protagonis adalah tokoh yang mendukung cerita atau pemeran utama. Biasanya tokoh protagonis ini memiliki watak yang baik, sabar, jujur, bijaksana, rajin, dan suka menolong. Coba adik-adik lihat gambar di samping. Nah, berikut itu adalah gambar seorang anak yang berperan sebagai tokoh protagonis karena dia mau menolong temannya yang sedang kesulitan. Selanjutnya, jenis-jenis tokoh antagonis. Apa itu tokoh antagonis? Yaitu tokoh yang menentang cerita. Biasanya ada satu atau dua figur tokoh yang menentang cerita. Nah, tokoh jenis ini biasanya berwatak jahat dan dibenci oleh pembaca dan pendengar. Nah, coba adik-adik lihat. Di sini ada dua orang anak. Yang satu sedang menangis dan yang satu sedang mengejek temannya. Nah, yang mengejek temannya ini termasuk jenis tokoh antagonis karena dia telah mengambil mainan barang milik temannya sehingga membuat temannya menangis. Nah, itu adalah salah satu contoh dari tokoh antagonis. Selanjutnya, watak para tokoh dalam cerita dapat digambarkan dalam 3 dimensi keadaan. Yang pertama, ada keadaan fisik. Keadaan fisik biasanya dilihat dari umur, jenis kelamin, ciri-ciri tubuh, suku bangsa, raut wajah, tinggi pendeknya, kurus atau gemuk, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada keadaan psikis. Keadaan psikis tokoh atau keadaan jiwa atau rohani ini meliputi
seperti kegemaran, emosi, pandangan hidup, kecerdasan, dan lain-lain. Nah, semua itu dapat dilihat secara nyata pada tingkah laku dan sikap dalam menghadapi suatu persoalan. Nah, yang ketiga ada keadaan sosiologis. Nah, keadaan sosiologis yakni menunjukkan pada latar belakang kedudukan tokoh dalam masyarakat dan hubungannya dengan tokoh-tokoh lain dalam cerita, misalnya jabatan, pekerjaan, dan keadaan sosial. Nah, semua itu akan berpengaruh pada perilaku tokoh. Sebagai contoh, penampilan sebagai direktur perusahaan akan berbeda dengan tokoh petani atau pedagang. Nah, jadi seperti itu ya adik-adik.